Tolong yang lain nanti ini ya, biar kedengeran. Di siang hari yang sangat panas, kerumunan orang-orang kafir Quraisy sedang menyembah berhala. Mereka dengan khusyuk memuja berhala-berhala mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Bilal bin Rabah sedang berjalan menuju suatu tempat untuk mengumandangkan azan. Ini sambil dipegang aja didiemin. Siapa yang membiarkan orang ini berteriak? Dasar mualaf bodoh. Cepat sekali mereka terpengaruh dengan ucapan Muhammad. Ayo teman-teman, cegah dia untuk mengandalkan azan. Sampai kapan kalian menerima ketidakadilan ini? Bunuh Muhammad! Bunuh! Bunuh Muhammad! Bunuh! Siapa kalian? Apa kau seorang muslim, Zumairah? Ya, saya seorang muslim. Celakalah kalian dari sesembahan kalian. Apa kalian mau menyembah patung, menyembah kayu dan batu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Apa kalian tidak percaya akan ajaran Islam dan Nabi Muhammad? Kau telah mengkhianati agama nenekmu. Kau pantas dihukum mati. Bunuh dia! Ada apa ini Abu Jahal? Dia Umar. Dia telah melakukan fitnah terhadap orang-orang kafir. Fitnah yang dia lakukan menyebabkan konflik di suku kita. Quraisy akan terpecah. Kau benar, Jahal. Untuk itu hanya ada satu solusi. Bunuh Muhammad. Bunuh. Jangan. Paman Muhammad tentu pasti akan membela. Untuk membunuh Muhammad, kau membutuhkan keberanian. Jika kedua seperti Ali dan Hamzah bersamanya, siapa yang berani membunuhnya? Aku akan membunuh Muhammad. Aku tak takut pada apapun atau siapapun. Barang siapa yang memiliki keberanian untuk melihatku membunuh Muhammad, lihatlah di sana. Umar bin Khattab, si singa padang pasir. Aduh, istrinya kayak istrinya mau ketawa. Enggak sih biasa. Kencengin sih. Umar terkejut mendengar perkataan Zulkifli. Umar langsung pergi mencari Muhammad. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan fakas muslim dan ia menegurnya. Wahai Umar, hendak kemana kau? Membunuh Muhammad. Apakah kekuatanmu sudah cukup? Apa kau melakukanku? Jika kau ingin membunuh umat muslim, mulailah dari adikmu Fatimah dan suaminya. Apa maksudmu berdebat? Katakan padaku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Apa maksudmu? Katakan padaku. Jika kau tidak tahu, adikmu dan iparmu sudah masuk Islam. Kakak macam apa kau? Katakan kau berbohong, wahai fakas bodoh. Jika kau tidak percaya, lihatlah sendiri. Baiklah. Jika kau berbohong, tak akan pernah melepaskanmu. Dengan pedang yang masih terhunus, Umar menuju ke rumah Fatimah. Setelah sampai di sana, Umar mendengar suara sayup yang belum pernah didengarnya. Adiknya beserta suami dan sahabatnya sedang membaca ayat suci Al-Quran. Dengan kesal, Umar langsung menggedor pintu.
kami jadi muslim. Bunuh kami, tunggu apa lagi? Maafkan aku, adik. Aku tidak bermaksud untuk membunuhmu. Apa yang kau baca? Lalu Umar langsung duduk di hadapan mereka bertiga untuk mendengarkan iparnya membaca Al-Quran. Dibacakanlah surat As-Saba ayat 1, surat Al-Hasr ayat 24, dan At-Toha ayat 2-8. Bergetarlah hati Umar saat mendengar lantunan ayat yang dibacakan. Sangat mengagumkan. Kami memiliki 1.500 perhiasan, tapi tak satu pun Semua tunduk padanya dan semua tunduk padanya. Semua tunduk padanya dan kebenar dan orang-orang yang baca. Semua tunduk padanya dan orang yang membuat kezaliman benar-benar di jalan yang salah. Orang yang beriman tidak akan berbuat dosa. Dia tidak akan berbuat dosa yang akan mengakibatkan dia tersesat. Allah Maha melihat. Lalu Umar datang untuk menemui Nabi Muhammad. Setelah datang, Umar dihadang oleh para sahabat Nabi. aku ingin bertemu Nabi Muhammad. Tidak bisa. Ya Rasulullah, jika dia macam-macam, aku akan membunuhnya sebelum dia mengeluarkan pedang. Aku rela mati untukmu Muhammad. Lepaskan, dia tamu kita. Lalu para sahabatnya menurunkan pedangnya dan Umar pun masuk ke dalam ruangan. Maafkan aku ya Rasulullah. Aku telah menjadi muslim dan aku akan berada di jalan kebenaran. Tolong terimalah aku sebagai umatmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu Umar melafazkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu Umar bergegas untuk menemui Abu Jahal dan para kaum Quraisy seraya menghunuskan pedangnya. Ada apa Umar? Mana kepala Muhammad yang kau janjikan? Utusan Allah itu sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. Apa kau membawa berita penting Umar? Ya, aku sekarang seorang muslim. Barang siapa di antara kalian mengganggu Muhammad atau kaumnya, maka silahkan berhadapan denganku.
Semakin hari mereka semakin kuat. Dahulu dia sangat takut, tetapi sekarang mereka sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mengambil anak-anak kita. Penduduk Mekah, mulai sekarang aku hanya akan membicarakan tentang kaum muslimin. Di mana kita bertemu kaum muslim, kita bunuh. Bunuh kaum muslimin! Bunuh! Bunuh kaum muslimin! Bunuh! Lalu orang kafir Quraisy mulai melakukan misinya untuk membunuh seluruh orang muslim yang ditemuinya. Apa perintah Rasulullah? Hijrah, teman. Apakah mereka tidak akan berpikir bahwa kita lari ketakutan? Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kita untuk bersabar? Pada akhirnya kemenangan milik kita akan hijrah ke Madinah. Baiklah, kita akan berangkat besok pagi. Sarungkan pedangmu orang-orang kafir. Aku Ali, pedang Allah. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya yatim, silahkan maju. Kita memang harus hijrah dari Mekah dan dengan izin Allah kita akan kembali. Lalu para kaum muslim memulai hijrahnya ke Madinah. Namun berita tersebut tersebar ke kaum kafir. Pada saat itu pula mereka menyusun rencana untuk membunuh kaum muslim. Keesokan harinya, orang-orang kafir itu pun mulai mencari keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk dibunuh. Orang-orang kafir mengikuti jejak kita. Mari kita tinggal di gua sampai besok pagi ya Rasulullah. Di dalam gua, Abu Bakar melihat laba-laba yang sedang membuat sarangnya dengan rapi dan besar. Abu Bakar merasa senang. Pada saat itu pula, orang-orang kafir mengecek gua yang ditempati oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jaring laba-laba ini, jika dimasuki oleh Abu Bakar dan Muhammad, ia akan rusak. Tapi ini tidak. Mungkin mereka tidak ada di sini. Pada saat itu pula, orang kafir tersebut meninggalkan gua tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua karunia milik Allah. Akhirnya, Islam meraih kemenangan. Islam tersebar di luas di Arab dan umat Islam kembali ke Makkah. Di hari yang penuh berkah, Umar menghancurkan setiap patung dan membebaskan masyarakat dari penyembahan patung yang terbuat dari kayu dan batu. Umar adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang amanah. Setiap dakwahnya bisa mencerahkan. Umar dapat mengambil keputusan yang Namanya Islam sudah menang, jadi pecat. Asri lagi Asri RIP. Aku sih ngolongin mau kakinya. Ya udah. Ya aduh Pak. Aduh. Diam. Pak aduh Pak.